Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Bumantini Kartika Dewi, CGB 11 dari Kabupaten Gresik, akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya dalam topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya bersama yang terhormat kepala sekolah saya, Ibu Yuliati SPD. Selamat pagi, Bu Yuli. Yuli, terima kasih sudah berkenan untuk kali ini saya wawancarai. Bagaimana kabarnya, Bu Yuli? Alhamdulillah baik. Mohon izin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kita mulai saja nih, Bu Yuli. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu kan merupakan pengambilan keputusan yang sangat sulit, ya, Bu Dewi ya. Selama ini bagaimana cara saya mengidentifikasi tentang dilema etika? Yang pertama, kita harus peka terhadap situasi. Artinya kita harus selalu perhatian dengan situasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, menganalisis nilai, identifikasi nilai-nilai yang relevan yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi itu bagaimana. Terus yang ketiga, evaluasi konsekuensi. Konsekuensi itu bagaimana kita mempertimbangkan setiap kejadian atau setiap permasalahan baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan yayasan atau pemangku jabatan apabila kita kesulitan dalam mengambil suatu keputusan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjalankan keputusan dalam dilema etika di sekolah ini, yang pertama ya komunikasi yang transparan, dialog. Kita butuhkan tempat dialog, tapi kalau untuk permasalahan secara umum kita ada waktu tersendiri refleksi dengan guru-guru. Tapi kalau masalah dilema etika mungkin kita perlu kerjasama dengan orang yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada komunikasi transparan, kemudian komunikasi dengan guru-guru dan kerjasama dengan pihak yang tepat, Bu Yuli. Baik. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengatasi kepentingan-kepentingan tadi, ada yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan tadi ya. Yang pertama, untuk mengatasi masalah dilema etika, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalah tersebut itu apa, kita kenali dulu. Terus yang kedua, kita menganalisis masalah tersebut. Yang kedua, tidak hanya itu, kita harus mengumpulkan informasi dari permasalahan itu dari beberapa pihak, dengan data atau dengan orang yang terlibat dalam permasalahan. Yang ketiga ya, kita sebelum melaksanakan tindakan kita konsultasi dengan pihak-pihak yang bisa kita percaya. Baik Ibu, untuk berikutnya
hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, dilema etika. Yang pertama, hal-hal yang dianggap efektif, ya. Pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang pertama ya dengan melalui pendekatan. Yang pertama dengan identifikasi masalah apa yang dihadapi itu harus jelas apa masalah etika yang sedang dihadapi. Terus yang kedua, mengumpulkan informasi, mengumpulkan semua fakta yang relevan terkait masalah yang dihadapi. Terus yang ketiga, identifikasi pihak yang terlibat. Kemudian kita buat daftar opsi pilihan pengambilan suatu keputusan. Seperti itu. Jadi ada identifikasi dulu masalahnya yang jelas seperti apa, kemudian mengumpulkan fakta-fakta gitu ya. Kemudian identifikasi pihak-pihak mana yang terlibat, baru kemudian bisa diputuskan. Oh, ada opsinya tadi ya, opsi mana yang terbaik ya. Baik. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam dari konteks budaya, kita mempertimbangkan nilai-nilai budaya baik sosial yang berlaku dalam masyarakat, terutama yang berlaku di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, dari konsekuensi jangka panjang, pertimbangan dampak apa yang kita ambil keputusan nanti, jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Terus yang ketiga, keterbukaan, menjalin komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Terus yang terakhir, fleksibel, ya, siap untuk menyesuaikan keputusan jika ada informasi yang muncul atau dari permasalahan itu, informasi yang muncul itu seperti apa, kita harus fleksibel. Baik Ibu, untuk berikutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, dilema etika. Yang pertama, hal-hal yang dianggap efektif, ya. Pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang pertama ya dengan melalui pendekatan. Yang pertama dengan identifikasi masalah apa yang dihadapi itu harus jelas apa masalah etika yang sedang dihadapi. Terus yang kedua, mengumpulkan informasi, mengumpulkan semua fakta yang relevan terkait masalah yang dihadapi. Terus yang ketiga, identifikasi pihak yang terlibat. Kemudian kita buat daftar opsi pilihan pengambilan suatu keputusan. Seperti itu. Jadi ada identifikasi dulu masalahnya yang jelas seperti apa, kemudian mengumpulkan fakta-fakta gitu ya. Kemudian identifikasi pihak-pihak mana yang terlibat, baru kemudian bisa diputuskan. Oh, ada opsinya tadi ya, opsi mana yang terbaik ya. Baik. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam dari konteks budaya, kita mempertimbangkan nilai-nilai budaya baik sosial yang berlaku dalam masyarakat, terutama yang berlaku di lingkungan sekolah. Terus yang kedua,
dari konsekuensi jangka panjang, pertimbangan dampak apa yang kita ambil keputusan nanti jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Terus yang ketiga, keterbukaan, menjalin komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Terus yang terakhir, fleksibel, ya, siap untuk menyesuaikan keputusan jika ada informasi yang muncul atau dari permasalahan itu, informasi yang muncul itu seperti apa, kita harus fleksibel. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dari konteks budaya, kita mempertimbangkan nilai-nilai budaya baik sosial yang berlaku dalam masyarakat, terutama yang berlaku di lingkungan sekolah kita. Terus yang kedua, dari konsekuensi jangka panjang, pertimbangan dampak apa yang kita ambil keputusan nanti jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Terus yang ketiga, keterbukaan, menjalin komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Terus yang terakhir, fleksibel, ya, siap untuk menyesuaikan keputusan jika ada informasi yang muncul atau dari permasalahan itu, informasi yang muncul itu seperti apa, kita harus fleksibel, seperti itu. Baik, untuk berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau kasus dilema etika harusnya tidak diflorkan di maksudnya kita kan sebulan sekali itu pasti ada refleksi di guru ya. Jadi permasalahan apa yang timbul itu bisa kita refleksikan pada pertemuan 1 bulan sekali. Tapi kalau masalah dilema etika tentunya harus ada ruang khusus dan waktu khusus untuk menyelesaikan ini, karena tidak semua guru atau teman sejawat yang harus mengetahui kasus-kasus tertentu, terutama dilema etika. Jadi butuh penanganan khususnya tentunya. Iya, itu. Baik. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut? Iya. Saya sebagai kepala sekolah tentunya kasus-kasus yang ada itu kan kadang ada yang bisa diselesaikan sendiri, ada yang perlu penanganan khusus. Yang membuat mudah saya ya karena ada ruang koordinasi bagi sekolah, yang di dalamnya ada yayasan, ada kepengurusan sekolah yang bisa membantu dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Dari semua yang tadi sudah Bu Yuli sampaikan, pembelajaran apa Bu yang dapat Bu Yuli petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan jika ada dilema etika seperti tadi? Ya, pembelajaran yang saya ambil dari permasalahan dilema etika, yang pertama dari kompleksitas masalah. Kalau ada beberapa banyak masalah baik dilema etika ataupun yang lain, terutama itu menjadi suatu pengalaman bagaimana kita harus mengambil keputusan. Yang kedua, pentingnya nilai-nilai moral dan etika menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, terutama pengambilan keputusan yang utama itu harus didasarkan pada kita harus mengutamakan kepentingan peserta didik. Yang ketiga, adanya konsekuensi tindakan. Setiap tindakan itu memiliki konsekuensi baik dalam jangka panjang maupun artinya konsekuensi itu
dapat digunakan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan dampak yang akan terjadi dari permasalahan tersebut. Jadi tadi ada beberapa pembelajaran gitu, di antaranya sangat kompleksitas, kemudian ada pengalaman berharga, kemudian ada pentingnya nilai moral, kemudian ada konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek. Wah, ini sangat berharga untuk saya sebagai pembelajaran, Bu Yuli. Terima kasih banyak Bu Yuli atas waktu sudah berkenan untuk saya wawancarai. Sama-sama. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Ibu Yuliati SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan saya Gumantini Kartika Dewi dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bersama dengan Ibu Siti Muamanah SPD, Selamat siang. seorang Kepala TK Insan Mulia Triorejo Kabupaten Gresik. Baik, kita mulai saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti karena sudah berkenan nih, meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Nah, semoga nanti dengan harapan wawancara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral, yang pertama kami lakukan adalah dengan mengamati dulu konflik yang ada. Kemudian kita akan mempertimbangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti keputusan yang akan kita ambil itu akan sesuai dengan nilai-nilai etika dan aturan yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan saya Gumantini Kartika Dewi dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bersama dengan Ibu Siti Muamanah SPD, Selamat siang. seorang Kepala TK Insan Mulia Triorejo Kabupaten Gresik. Baik, kita mulai saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti karena sudah berkenan nih, meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Nah, semoga nanti dengan harapan wawancara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral, yang pertama kami lakukan adalah dengan mengamati dulu konflik yang ada. Kemudian kita akan mempertimbangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti keputusan yang akan kita ambil itu akan sesuai dengan nilai-nilai etika dan aturan yang ada di sini. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa? Langkah-langkahnya yang kita ambil pertama pada kasus-kasus informasi, data-data yang diperlukan,
sehingga kita akan bisa menganalisis permasalahan, kemudian kita diskusikan bersama dalam bentuk kelompok atau forum yang ada di sekolah, sehingga dalam menentukan keputusan nanti itu akan berfokus pada nilai-nilai etika, kebajikan untuk siswa dan sekolah. Jadi dengan mengumpulkan informasi, menganalisis, kemudian berdiskusi secara kelompok, supaya nanti tahu nih dampak positif atau negatif terhadap peserta informasi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi untuk Kemudian kita buat Langkah-langkahnya, prosedurnya sih langkah-langkah berikutnya yang kita ambil, pertama kita akan mengumpulkan informasi data-data yang diperlukan, sehingga kita akan bisa menganalisis permasalahan, kemudian identifikasi pihak-pihak mana yang terlibat, yang ada di sekolah, kemudian bisa sehingga dalam menentukan ada opsinya ada keputusan tidak itu akan opsi mana berfokus yang pada nilai-nilai etika, kebajikan untuk siswa. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada diskusi secara kelompok, supaya nanti tahu nih dampak positif atau negatif terhadap peserta. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi untuk langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa? langkah berikutnya yang kita ambil, pertama kita akan mengumpulkan informasi data-data yang diperlukan, sehingga kita akan bisa menganalisis permasalahan, kemudian kita diskusikan bersama dalam bentuk kelompok atau forum yang ada di sekolah, sehingga dalam menentukan keputusan nanti itu akan berfokus pada nilai-nilai etika, kebajikan untuk siswa dan sekolah. Jadi dengan mengumpulkan informasi, menganalisis, kemudian berdiskusi secara kelompok. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya tetap komunikasi yang akan kita pegang. Komunikasi kita berdiskusi secara langsung itu akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Intinya komunikasi itu penting sekali. Komunikasi yang paling penting nih. Ya. Kemudian, apakah selama ini ada hal-hal yang merupakan tantangan saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Waktu ini, karena kan harus diputuskan secara spontan. Jadi kita kayak apa ya, cepet-cepet, tapi apa yang kita hasilkan kita putuskan itu benar. Jadi tentunya waktu spontan, mendadak, nah, keputusan yang kita ambil benar dan tidak merugikan di berbagai pihak, tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kami. Jadi bagaimana tadi kita harus waktunya ya? Iya, dengan betul. waktu terbatas, keputusannya Tepat. Itu merupakan tantangan Tantangan bagi kita. Jadi kita harus berpikir cepat tapi betul. Memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ini untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tertentu kita jadwalkan kadang-kala tidak ada. Jadi kita memanfaatkan komunitas sekolah yang ada di sekolah kita, seperti pulang sekolah kita berkumpul bareng, kemudian merefleksikan kegiatan-kegiatan yang telah kita sampaikan. Nah, dari refleksi itu akan timbul permasalahan. Dari permasalahan yang ada, kita cari solusinya bersama-sama. Dari solusi yang ada, tentunya kan nanti dalam komunitas bersama guru-guru itu kan ada usulan, saran, dan mungkin ada arahan juga ya. Nah, di situ kita baru bisa mengambil keputusan. Jadi sebenarnya tidak ada jadwal khusus ya, tapi ya kemudian itu pemanfaatan komunitas sekolah, di mana pada saat itu merefleksikan, jadi bisa dilakukan hal-hal antisipasi lah pada saat itu juga. Baik.
ketika memutuskan pengambilan keputusan kasus dilema etika tadi, apakah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada, tentunya adalah stakeholder satu. Siapa stakeholder itu? Ada guru, orang-orang di sekitar kita, ada komite sekolah, ada tokoh-tokoh masyarakat yang nanti akan memberikan masukan, usulan ataupun arahan apapun, sehingga keputusan yang kita ambil tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan etika sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kami. Jadi memang untuk memutuskan sesuatu itu tidak bisa sendiri ya Bu. Bisa. Contohnya tadi Ibu melibatkan stakeholder, guru-guru, kemudian juga ada komunitas, ada tokoh-tokoh masyarakat, sehingga nanti keputusan yang kita diambil kita menjadi keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Menarik sekali Ibu. Dari semua tadi yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa ini Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan yang ada unsur dilema etika? Iya, dari pengalaman yang saya ambil, tentunya kita akan bisa lebih memahami tentang nilai-nilai etika dan kebajikan itu sendiri. Dampak positif apa yang kita ambil, kita dapat dari kasus tersebut. Jadi untuk dampaknya nanti untuk siswa, untuk sekolah kami, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai aturan-aturan yang ada di sekolah kami. Berarti belajar dari pengalaman, ya. Sehingga kita tahu apakah keputusan tadi itu berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Betul. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Luar biasa. Ini juga pengalaman buat saya. Bu Siti, terima kasih dari rangkaian pertanyaan tadi, luar biasa. Ada hal menarik yang saya pelajari. Semoga dari wawancara singkat ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya dan khususnya buat sobat penggerak dimanapun berada. Sobat penggerak, sampai di sini wawancara saya dengan Ibu Siti Muamanah, Kepala TK Insan Mulia Triorejo Kabupaten Gresik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.